Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri, kita membangun ibadah yang menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita dengan mensyukuri setiap kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari jemaat sama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari katakan lebih lagi, syukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
大家平安, Shalom semuanya. Senang sekali hari ini kita kembali beribadah secara online. 很高兴今天我们还会来敬拜神，我们一起来一杯心，我们来祷告。Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur. Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Sampai pada hari ini, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah yang kami sedang hadapi saat ini, kami tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk kami. Tuhan pasti memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami persiapkan hati kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema menghadapi krisis dengan iman yang extraordinary, yang luar biasa. Kita akan baca dari Mazmur 27 ayat 13. 我们来打开圣经诗篇27篇13节。 Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 中文的一起来念。我若不信在活人之地的见耶和华的恩惠，就早已上当了。 Terjemahannya kalau kita lihat bahasa Mandarin, jika saya tidak percaya melihat berkat-berkat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, saya akan putus asa. Saudara-saudariku, kata sesungguhnya merupakan pernyataan rasa kagum. Rasa kagum yang mendalam akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya untuk hal-hal yang enak saja, tetapi permasalahan, tantangan yang mendewasakan kita juga merupakan bagian dari kebaikan Tuhan. Betul. Di manakah kita akan mengalami kebaikan Tuhan? Firman Tuhan katakan, di negeri orang-orang hidup. Hidup dalam perjanjian lama dimaknai sesuatu yang akan berakhir dengan kematian. Itu berarti kehidupan di dunia ini. Sedangkan hidup dalam perjanjian baru berbicara tentang sesuatu yang kekal, yaitu surga. Berarti bukan hanya di surga nanti kita alami kebaikan Tuhan, tetapi mulai ada kita alami kebaikan Tuhan di dunia ini. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Sekarang ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Betul kan? Saudara-saudari, kita dapat menikmati kebaikan Tuhan melalui percaya. Walang kam ka tiok cuy hocu, wanami xiong sin i. Percaya, sekalipun belum melihat, lang aboy kuat tiok tan silang xiong sin. Kita percaya meski tidak melihat, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yohanes 20 ayat 29b. Orang yang percaya adalah orang yang berharap dan menantikan Tuhan. Bagi dunia, menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Lang tan langa jin siene. Wo kam ka tio lang tan lang aneku tan kau jin sien. Saudara, tetapi firman Tuhan berkata,
Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Lang tan xiong te. Lang e tan tiu sin e lat liong. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari, mereka berjalan, semuanya ada kekuatan dari Tuhan. Kita juga sebagai orang yang percaya, tindakan menantikan Tuhan diaplikasikan dengan hal suka berdoa. Ya, lang jin suka kita, suka berdoa, sihuan taukau, sing tau. Melakukan firman Tuhan dalam hidup pimpinan Roh Kudus. Kebaikan Tuhan dapat dihubungkan dengan pemeliharaan Allah. Providensia Allah. Dalam kekristenan, providensia Allah dirumuskan sebagai aktivitas Allah yang tidak putus-putusnya dalam memelihara dunia, termasuk Allah memelihara kita sampai saat ini. Kebaikan Tuhan diberikan kepada semua orang, setiap orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, dan yang berlindung kepadanya. Kalau kita baca Mazmur 31 ayat yang ke-19. Mari kita baca. Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Tuhan yang terbesar yang kita terima dengan cuma-cuma adalah apa? Adalah Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dan membayar lunas semua hutang dosa kita. Dengan darahnya Yesus tebus kita manusia yang berdosa. Karena keselamatan Tuhan dapat diberikan kepada kita, apalagi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Yasoe simia isu holang leo. Apalagi lang wak kicelese kaya si cait. Jadi apapun yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya kepada kebaikan Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan yang sama hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kita mau bersyukur. Tuhan yang kita percaya Tuhan yang sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Dia mengasihi kita umat kepercayaannya. Mungkin kita pernah merasakan, kenapa kok hidup semakin sulit? Kenapa pandemi ini tidak selesai-selesai? Malahan semakin ganas, semakin gawat lagi situasinya. Semakin bertambah orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Apalagi di tengah krisis dunia yang berdampak bagi semua orang pada saat ini. Kita berkata, padahal sudah berdoa terus kepada Tuhan dan merasa sudah melakukan cara yang terbaik, tapi kok yang diharapkan tak kunjung terjadi juga. Dalam keadaan ini, biasanya kepercayaan kita pun diuji. Bisa-bisa pasrah dan putus asa. Menghadapi krisis
tidak bisa hanya dengan mengandalkan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, dan dilakukan dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa kita andalkan. Apalagi kita melihat semua keadaan dengan standar pikiran dan kekuatan perasaan kita sendiri. Maka yang ada kita akan semakin takut. Kita akan semakin khawatir. Keadaan ini sempat menimpa orang-orang pada masa kini. Takut, terlalu takut, sampai panik. Yang tidak sakit pun bisa menjadi sakit. Oleh sebab itu, kita perlu ada jalan keluar. Kita perlu, apapun masalah yang kita hadapi, tetapi syukur kepada Tuhan. Semua bisa dijalani. Rahasianya hanya satu. Selalu percaya bahwa dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur Daud. Ketika berada dalam keadaan krisis, Daud alami krisis. Bukan hanya kita pada saat ini. Pada zaman dahulu juga Raja Daud juga mengalami masa sulit. Raja Daud juga mengalami bahaya. Dan pada saat itu Daud juga mengalami takut, panik, khawatir saat para penjahat telah siap untuk menyerangnya. Semua musuh telah berhasil mengepungnya. Secara kasat mata, jalan pertolongan Tuhan sudah tidak terlihat. Kabur juga tak bisa. Tetapi rahasia kekuatan Daud adalah dalam keadaan krisis ini, ia tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Dia tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Kita juga pada saat ini percaya pada pertolongan Tuhan. Percaya yang dimiliki oleh Daud saat itu adalah iman yang extraordinary. Iman yang luar biasa hanya kepada Tuhan. Saat ini rasa takut kita, rasa panik kita, rasa khawatir kita tentang COVID-19 ini, bahaya dari virus ini yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi bisa membuat manusia terpapar dan mati. Saudara-saudariku, kita harus punya iman yang extraordinary. Kita harus punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan, percaya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pasti Tuhan buka jalan. Saudara-saudariku, Daud mengalami masa sulit. Daud mengalami ketakutan. Daud mengalami hal yang sangat mengkhawatirkan hidupnya. Alhasil Tuhan melawatnya. Tuhan memampukannya untuk melawan ketakutannya. Bahkan di tengah krisis itu, Daud melihat ada keajaiban terjadi di negeri orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu menerima segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika di zaman mungkin di era new normal saat ini, pemerintah mengajak kita untuk menghadapi pandemi dengan gaya hidup baru. Lebih peduli, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun,
Jangan kumpul-kumpul dulu dengan teman-teman. Dan jangan pergi-pergi shopping jika tidak ada penting sekali. Saudara, kita taati. Kita patuh. Walaupun kita punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi kita jangan mencobai Tuhan. Kita jangan sok-sok hebat. Tuhan kan melindungi saya. Saya pasti kebal terhadap COVID-19 ini. Saudara-saudari, jangan sombong. Kita punya iman yang luar biasa. Yang extraordinary. Tapi kita juga harus hormat kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada perintah Tuhan dan perintah dari pemerintah kita. Saudara-saudari, di sebuah desa tinggallah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka itu rajin beribadah dan kegiatan rohani, sebut saja mereka adalah orang Kristen yang taat. Semua aktivitas gereja diikuti. Dan kepala keluarga ini namanya Bapak Iman. Ya, suatu kali bapak ini bilang sama istrinya begini. "Ma, Papa pengen melihat pertolongan dan melihat Tuhan Yesus itu seperti apa wajahnya. Kalau perlu, Papa akan berdoa dan berpuasa. Kalau perlu, untuk mau lihat Yesus menolong dia." Beberapa bulan kemudian, di desa Bapak Iman itu terjadi banjir yang besar. Semua warga diminta untuk mengungsi ke pengungsian, tetapi tinggal keluarga Bapak Iman ini saja. Si Bapak Iman tidak mau pindah. Dia yang masih tinggal di desa itu. Kemudian sesudah banjir itu makin meninggi. Akhirnya istri Bapak Iman berkata kepada dia, "Ayo Pak, mengungsi ke pengungsian kita. Banjir sudah makin tinggi." Tapi Bapak Iman ini keras kepala, tidak mau. "Saya mau melihat Yesus datang sendiri menolong saya." Lalu istri bapak itu pergi membawa anak-anaknya ke pengungsian. Tapi Bapak Iman ini masih tinggal di rumah dan berdoa supaya Tuhan Yesus sendiri yang datang menolongnya. Tak lama kemudian datanglah Pak RT dengan tim SAR ke rumah itu dengan perahu. Karena banjir sudah seleher orang dewasa. Bapak RT berteriak, "Ayo kita mengungsi, banjir makin meninggi," kata Pak RT kepada Pak Iman. Pak Iman katakan, "Tidak, saya pengen lihat Tuhan Yesus sendiri yang datang tolong saya." Pak RT pergi duluan. Lalu Pak Iman ini bersikuku. Akhirnya Pak RT tadi meninggalkan Pak Iman dan mulai Pak Iman ini kedinginan. Banjir makin meninggi. Kan sudah sampai ke atap rumah. Dan Bapak Iman naik ke genteng rumahnya dan berpikir Tuhan Yesus akan datang menolong dia. Tak lama datang tim SAR dengan menggunakan helikopter. Rumah sudah banjir sampai ke atas dan Pak Iman ini sudah berdiri di atap rumah gentengnya. Dan tim SAR di helikopter mengatakan, "Ayo Pak, naik, banjir kita sudah meninggi, saya akan menolong Bapak dengan helikopter ini." Jawab Pak Iman itu, "Saya tidak percaya Tuhan Yesus akan datang menolong dan menyelamatkan saya. Tuhan
Tuhan Yesus akan datang untuk menolong saya. Akhirnya tim SAR ini juga pergi. Helikopter itu pergi meninggalkan Pak Iman. Banjir kian meninggi. Akhirnya Pak Iman mati tenggelam. Lalu malaikat Tuhan itu membawa Pak Iman menghadap Tuhan Yesus. Dan berkatalah Pak Iman kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan Yesus, mengapa Engkau tidak menolong saya pada waktu banjir besar itu?" Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Hai anakku, sesungguhnya pada waktu kejadian itu aku sudah 3 kali menampakkan diri kepadamu dan bertanya kapan Tuhan menampakkan diri kepada saya." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Pertama, aku menampakkan diriku lewat istrimu yang mengajak engkau mengungsi. Kedua, aku menampakkan diriku lewat Pak RT yang mengajak kamu mengungsi dengan perahu. Ketiga, aku menampakkan diriku lewat tim SAR dengan helikopter yang mengajak kamu mengungsi. Tetapi karena kekerasan hati dan kedegilan hatimu, kamu tidak dapat melihat pertolonganku." Mendengar hal itu, sedihlah hatinya karena mengabaikan pertolongan Tuhan. Cerita ini adalah ilustrasi dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengabaikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita karena kita mengandalkan keinginan kita sendiri. Kadang kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena kita mengandalkan kehebatan kita sendiri, kesombongan kita, keangkuhan kita sendiri. Saudara, marilah kita lebih peka lagi melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menolong kita. Kita semakin percaya kepadanya. Saudara-saudari, demikian juga dengan kehidupan iman kita. Di tengah krisis yang masih melanda dunia, melanda bangsa, melanda keluarga kita, gereja dan hidup kita, marilah kita mengenakan iman yang extraordinary, iman yang luar biasa kepada Tuhan. Karena di balik krisis ada tangan Tuhan yang sangat kuat. Di balik semua masalah yang kita alami saat ini, ada tangan Tuhan yang kuat, siap untuk menolong kita. Karena di balik krisis ada tangan Tuhan yang kuat, yang memampukan kita untuk melihat, untuk merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara-saudariku, kita lihat tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan sanggup. Tuhan saja mau mati untuk kita. Apalagi saat ini kita mengalami pandemi yang berkepanjangan. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Apapun masalah yang kita gumulkan, yang sedang kita hadapi saat ini. Semua manusia pasti pernah mengalami masa sulit ya dalam hidup. Namun tiap orang pasti punya respon yang berbeda-beda pula. Ada yang berusaha untuk mengatasi masalahnya, ada yang pasrah, ada yang putus asa, tapi ada yang meresponi dengan berharap pada Tuhan. Jadi kita semua meresponi dengan berharap pada pertolongan Tuhan.
kita pasti bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur yang kita baca ditulis oleh Raja Daud saat dia sedang menghadapi masa sulit yang luar biasa. Di tengah himpitan masalah yang dia hadapi, Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ayat 1 di Mazmur 27 ini. Dengan iman percaya teguh kepada Tuhan, Daud bahkan dapat berkata, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah? Apakah kita akan pesimis, melihat besarnya masalah dan menyerah kalah sebelum melihat kebaikan Tuhan? Jangan. Kita mau menang atas semua masalah. Kita mau belajar dari Raja Daud ini. Kita juga bisa berkata seperti Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Amin. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ayat yang ke-13. Mari kita baca. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Pasti kita akan alami kebaikan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yaitu kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menunjukkan kebaikannya sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Mata jasmani kita boleh saja melihat kemustahilan. Hasil pemeriksaan kesehatan mungkin boleh berkata tidak ada lagi harapan. Kondisi keuangan begitu sulit. Usaha diambang kebangkrutan. Ada rumah tangga yang sudah porak-poranda dan seakan tidak dapat dipertahankan lagi. Tak peduli bahwa Anda mengalami masalah seberat apapun, seburuk apapun yang sedang Anda alami saat ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan Anda melihat kebaikannya, bahwa Tuhan akan menolong kita, membuka jalan untuk kita, agar kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan alami kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, hidup Anda saat ini. Katakan, aku percaya Tuhan memegang tanganku. 我相信主牵我的手. Aku percaya Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, 全能的上帝. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Pencipta alam semesta. Dia memegang Anda di telapak tangannya. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Tetaplah optimis, tetap fokus kepada kebaikan Tuhan. Berlakulah setia, hiduplah dalam kebenarannya. Izinkan damai sejahtera dari Roh Kudus
menetap di hati dan pikiran Anda. Datang dan mendekatlah kepadanya. Kita harus mendekat kepada Tuhan dalam doa kita. Dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan pasti turun atas hidup Anda. Pertolongan Tuhan pasti turun atas hidup Anda. Tetaplah setia, percaya kepadanya. Engkau akan melihat kebaikannya. Seperti Daud sudah alami. Saat yang terindah dalam hidup Anda. Ketika kita rasakan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Allah menyertai kita dalam semua pergumulan kita. Di Mazmur 27 ayat ini mengatakan bahwa Tuhan pasti memampukan kita melihat kebaikannya. Di ayat yang ke-13 ini. Tetap arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Betapapun beratnya masalah yang sedang Anda alami saat ini. Hadapilah, tetaplah berharap kepadanya. Hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk beroleh perlindungan dari Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 5 ayat 13. Jadi semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan dan mampu berdiri tegak di atas persoalan kita. Karena Dia adalah perlindungan kita. Marilah kita hadapi krisis pada pandemi ini dengan iman extraordinary. Dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kagum atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan hati kami. Kuatkan kami untuk tetap teguh di dalam pengharapan kami kepadamu. Dalam menghadapi berbagai masalah di dalam hidup kami di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Roh Kudus, tuntun kami. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dan kami akan melihat kebaikan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semua, jemaat GMI Mu'en yang Engkau kasihi. Saat ini kami masing-masing beribadah di rumah kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap meneguhkan iman kami. Memberi kami iman yang luar biasa. Percaya kepada perlindungan Tuhan. Percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Tuhan, buka jalan untuk semua pergumulan masalah hidup kami. Tuhan, tolong rumah tangga kami. Tuhan, tolong semua usaha pekerjaan dan bisnis dari anak-anak-Mu semua. Tuhan, kami mau melihat kebaikan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ingatkan kami selalu punya iman yang luar biasa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi kami
yang saat ini lemah jasmani, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang saat ini punya masalah-masalah hidup, punya kekhawatiran, punya kepanikan, ketakutan, dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, hiburkan dan kuatkan, agar kami senantiasa berpengharapan kepadamu. Kami senantiasa percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Pulihkan dan sembuhkan kami semua, agar kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dengar doa kami. Berkati semua jemaat-Mu yang saat ini beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. 我们一起来念主祷文。Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你量验，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。平安 Shalom。 Terima kasih sudah beribadah di dalam ibadah online Gereja Metodis Muen. Kami yakin dan percaya ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya minggu depan. God bless you. Happy Sunday.